Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leye nonton TV. Ketika lagu sorai-sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat, lalu berbisik, Kek, apakah kita sudah merdeka? aku terkejut. Apa? Kuping kakek kenapa ya? Perasaan aku udah jelas ngomongnya. Apakah kita sudah merdeka, Kek? Kurang ajar betul. Kakek udah tua digituin. Tua-tua gini, pendengaran kakek masih bagus. Maaf ya, Kek. Bercanda. Kakek jangan marah ya. Nanti cepat tua. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, Kek. Kemudian cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, lalu menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu sensasi. Semua bukan fakta. Kemudian kugayuh tangan cucuku. Kududukkan dia di sampingku. Duduk. Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa saja pekerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukanmu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itulah kita sudah merdeka. Jadi betul ya, Kek, kita sudah merdeka. Jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek,
kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat dia masih anak kecil dan cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Gak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berani berjuang melawan tantangan. Gak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakalan jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, teler, bodoh, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakalan jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Karena kalau kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan kebebasan yang telah diberikan oleh kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, seenak dirimu sendiri, kebablasan, seenak udelmu sendiri. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal, kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? 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 Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sansaka telah dikerek. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-endap ke kota, menyusut tansi militer kolonial. Ketika kami disergap, kami semua lari
kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik ke puncak tian, anggun perkasa. Aku telah ikut, aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang. Hingga sekarang, tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kek kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat. Aku diperkerahkan, aku dipenjara 5 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai oleh masyarakat. Dia tahu aku datang, dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menangis. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau betul kek kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku cepat-cepat sekah air mataku, kemudian menggayuh tangan cucuku, mengatakan, "Cucu, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis."